pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose. Tahu nggak sih tipologi valensi itu apa? Valensi adalah jumlah dan jenis argumen yang diperlukan oleh suatu kata kerja untuk membentuk sebuah kalimat yang gramatikal. Dalam linguistik, ini berhubungan dengan bagaimana kata kerja menghubungkan dirinya dengan subjek, objek, dan pelengkap lainnya. Selanjutnya ada teori valensi. Teori valensi adalah teori tata bahasa yang berfokus pada kata kerja atau predikat sebagai pusatnya. Teori valensi modern didirikan pada tahun 1959 oleh Lucien Tesniak dan didasarkan pada gagasan bahwa kata kerja menyusun kalimat dengan mengikat elemen-elemen tertentu atau komplement aktan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan atom. Selanjutnya ada topologi valensi. Topologi adalah linguistik mengacu pada cara pengorganisasian dan hubungan antara elemen-elemen dalam kalimat, terutama dalam hal argumen yang terkait dengan kata kerja. Topologi valensi menggambarkan hubungan antara elemen kalimat berdasarkan kebutuhan semantik kata kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis valensi. Nah, valensi ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada monovalensi. Monovalensi adalah kata kerja yang hanya membutuhkan satu argumen, misalnya pada kata berlari. Kemudian yang kedua ada divalensi. Divalensi adalah kata kerja yang memerlukan dua buah argumen, yaitu terdiri dari subjek dan objek. Contohnya pada kata memberi. Nah, yang ketiga ada trivalensi. Trivalensi adalah kata kerja yang membutuhkan tiga argumen, yaitu terdiri dari subjek, objek langsung, dan objek tak langsung. Yang keempat adalah tetravalensi. Tetravalensi ini adalah kata kerja yang membutuhkan 4 argumen, terdiri dari subjek, objek langsung, objek tak langsung, dan pelengkap. Kemudian kita memasuki ke dalam contoh tipologi valensi dalam kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, contoh pada monovalensi, yaitu dia tidur. Monovalensi ini kan hanya membutuhkan satu argumen, yaitu satu subjek, yaitu dia tidur. Yang kedua adalah divalensi, contoh pada divalensi, yaitu dia memberi buku itu kepada saya. Pada divalensi ini hanya membutuhkan dua argumen, yaitu subjek dan objek. Yang ketiga ada contoh pada trivalensi, yaitu contohnya adalah dia memberikan saya buku itu. Nah, trivalensi ini kan membutuhkan 3 argumen, yaitu ada subjek, objek langsung, dan objek tak langsung. Nah, selanjutnya ada peran tipologi valensi dalam analisis sintaksis. Nah, peran tipologi valensi ini dapat beberapa bagian. Yang pertama, bisa membantu dalam menganalisis struktur, kalimat, dan sintaksisnya. Yang kedua, bisa menentukan fungsinya, sintaktik, dan argumen-argumen dalam kalimat. Dan yang ketiga, bisa membantu dalam pemataan antara struktur, sematik, dan struktur sintaksisnya. Nah, selanjutnya ada tipologi valensi dalam teori linguistik. Teorinya ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada teori transformasi atau generatif. Seringkali dikatakan oleh Chomsky. Beliau menyatakan bahwa kalimat ini memiliki struktur yang terorganisasi dengan berbagai jenis argumen sesuai dengan valensi atau kata kerja. Nah, yang kedua, teori sematik. Bisa dikatakan dengan aktor atau pasif, dan lain-lain. Tipologi valensi ini dapat berperan dalam menentukan siapa yang melakukan aksi atau aktor dan siapa yang menerima aksi pasifnya.
Tipologi valensi adalah konsep yang penting dalam linguistik untuk memahami hubungan antara kata kerja dan argumennya, membantu dalam menganalisis struktur kalimat serta peran semantik dan sintaksis elemen pada kalimat. Nah, jadi konsep ini diterapkan dalam berbagai teori linguistik untuk memahami cara bahasa dan menyusun informasi dalam kalimat.